Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan kita mau renungkan di pagi hari ini. Dan terlebih dahulu marilah kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk segala pemeliharaan, kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu yang melimpahi kehidupan kami hingga saat ini. Dan di hari ini biarlah firman-Mu menguatkan hati kami dan terlebih lagi kami boleh hidup di dalamnya. Karena itu adalah kehidupan bagi kami. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari ini, Kamis 8 Juni 2023. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35. Yohanes pasal 6 ayat 35 demikian tertulis di dalam Injil Yohanes. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan siapapun yang percaya kepadaku, ia tak akan pernah haus lagi." Demikian jauh pembacaan Injil Yohanes. Bapak Ibu yang saudara kasih Tuhan, ada dua istilah tentang hidup dalam bahasa Yunani dan yang dipergunakan dalam Alkitab. Yang pertama adalah bios, yang merupakan kehidupan dalam artian fisik. Dan seperti itulah akar kata dari biologi. Bicara tentang kehidupan secara fisik, secara tubuh jasmani ini. Dan ada satu lagi kata hidup dalam bahasa Yunani yang disebut dengan zoe. Kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah zoologi, itu berasal dari kata zoe, yang berarti juga kehidupan yang lebih kompleks daripada sekedar bios. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, makanan itu biasanya mendukung kehidupan fisik kita. Perut lapar, kita perlu makan. Maka memang perlu untuk kehidupan bios kita. Untuk tubuh, untuk seluruh susunan kehidupan kita. Kehidupan tubuh kita. Tapi ketika Yesus mengatakan, "Aku adalah roti kehidupan," dia tidak menggunakan kata bios. Dia lebih memakai kata zoe. Artinya, kehidupan bukan sekedar fisik saja. Bukan sekedar tubuh saja. Bukan sekedar daging saja. Tapi Tuhan mau mengatakan, ada yang lebih jauh yang kita butuhkan dalam hidup kita. Karena hidup manusia bukan soal tubuh saja. Bapak Ibu yang sudah dikasih Tuhan, sadar tidak sadar bahwa sesungguhnya dalam kehidupan kita teramat amat kompleks dalam diri kita ini. Ada tubuh, tapi ada juga aspek mental. Ada juga aspek yang disebut dengan sosial, bagaimana kita berhubungan dengan satu dengan yang lain. Dan itu mempengaruhi kehidupan kita. Dan satu lagi aspek spiritual. Ada 4 aspek. Fisik, mental, sosial, dan spiritual. Yang membuat hidup kita merasakan hidup kita benarkah berkelimpahan, atau well-being, atau hidup kita hanya sekedar tubuh saja. Dan ketika Yesus mengatakan, "Aku adalah roti hidup," dia mengatakan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kehidupan kita, Tuhan mau hidup kita berkelimpahan di dalam Dia. Dan itulah makanya Tuhan Yesus datang. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, "Aku datang supaya mereka hidup dan hidup di dalam kelimpahan." Artinya ketika Yesus mengatakan, "Aku adalah roti hidup," ini bukan soal perut saja. Bukan soal hidup secara fisik saja. Tapi Tuhan mau menjadi makanan juga bagi rohani kita. Bagi mental kita. Bagi kehidupan sosial kita. Tuhan Yesus adalah yang memberikan atau mendukung kehidupan dalam 4 aspek hidup kita. Oleh karena itu, ketika Yesus mengatakan, "Aku adalah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tak akan pernah lapar lagi. Dan siapa yang percaya padaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Ada 2 hal dikatakan. Datang kepada Yesus, tidak akan lapar lagi. Datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus, dia tidak akan haus lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua kita tahu bahwa rasa lapar itu tidak membuat nyaman sama sekali setiap orang. Bahkan rasa lapar harus dikelola, karena lapar bisa membuat negara runtuh. Ketika semua orang kelaparan, negara juga bisa kacau. Tapi ketika Tuhan Yesus katakan, "Siapa datang kepadaku, dia tidak akan pernah lapar lagi." Berarti segala yang membuat kelaparan dalam diri kita, baik fisik, baik rohani, baik kehidupan sosial kita, kekurangan-kekurangan itu
baik secara mental kita perlu datang dan mau belajar kepada Tuhan Yesus. Datang menghampiri Tuhan dan juga memohon supaya Tuhan mendukung atau memenuhi seluruh kehidupan kita. Yang kedua dikatakan, siapa percaya padaku, dia tidak akan haus lagi. Persoalan haus ini menentukan orang bisa tidak makan tapi tidak bisa tidak minum secara fisik. Tuhan Yesus mengatakan, siapa percaya padaku, dia tidak akan haus lagi. Begitu banyak yang kita inginkan dan membuat kita haus dalam dunia ini. Ingin begini, ingin begitu. Tetapi ketika dikatakan, siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Berarti dia mau percaya, mempercayakan seluruh kehidupan dalam tuntunan, penyertaan, dan penyediaan Tuhan. Dan ketika kita datang dan percaya kepada Yesus, kita tahu ternyata hidup kita ini sudah sangat tenang, cukup, damai di dalam Tuhan saja. Tapi percaya yang bagaimana? Surat Yakobus mengatakan, Yakobus 2:19, Yakobus bertanya, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tapi setan-setan pun juga percayakan hal itu dan mereka gemetar. Percaya bukan berarti sekedar mengatakan aku percaya. Bukan sekedar mengatakan aku orang beriman. Tapi justru percaya itu hendaklah juga nyata dalam seluruh aspek hidup kita. Baik secara mental, ketika semua membuat kita gentar, saya percayakan hidup kepada Tuhan. Dan aku tidak perlu takut karena Tuhan. Ketika secara sosial, semua mulai menolak aku. Belajar dari Tuhan Yesus yang juga ditolak oleh dunia. Tapi percaya kepada Tuhan akan menuntun kita. Bukan social acceptance segala-galanya. Bukan penerimaan sosial segala-galanya. Tetapi diterima oleh Tuhan. Dan saya percaya kepada Kristus dalam kehidupan sosial. Kita harus menunjukkan kasih satu dengan yang lain. Percaya kepada Tuhan berarti seluruh aspek hidup kita. Kita mau bergerak dan hidup di dalam Kristus. Sehingga kehausan apapun itu ternyata tidak ada lagi. Karena yang kita butuhkan teramat adalah Yesus Kristus itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, betapa bersyukurnya kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, bukan? Kita punya makan dan minum yang adalah Yesus sendiri. Yang diberikan kepada kita dengan kemurahan dan anugerahnya. Supaya apa? Hidup kita di dalam dunia ini, selama kita hidup, sungguh kita boleh beroleh hidup dalam kelimpahan. Oleh karena itu, percayakan hidup kita kepada tangan Tuhan. Dan tetaplah kebutuhan kita akan Tuhan. Kita pelihara dan kita jaga. Lebih baik makan dan minum dari kasih karunia Tuhan. Karena itu yang mendukung seluruh kehidupan kita tetap di dalam damai dan sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur untuk firman-Mu. Karena Engkau adalah pemelihara kehidupan kami. Penyedia kehidupan kami. Bahkan Engkau adalah sumber kehidupan bagi kami. Ya Tuhan, terima kasih ketika Engkau mengatakan Engkau adalah roti hidup. Dan Engkau yang mampu untuk membuat kepenuhan hidup kami. Bapa, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau datang dan kami mau percaya pada Kristus Yesus Tuhan. Dan sepanjang hari ini, dalam seluruh aktivitas kami percayakan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Karena kami hidup hanya di dalam kasih dan karunia Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.